Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Koalisi Indonesia Maju siap menghadirkan kejutan terkait nama bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Kabar gembira untuk nelayan di pesisir Kabupaten Pekalongan. Sebuah SPBU khusus nelayan telah hadir sehingga nelayan bisa membeli solar subsidi dengan harga yang murah. Kami juga punya referensi tempat wisata edukasi bagi Anda, yaitu Taman Botani Batu Raden yang menyuguhkan ratusan jenis tanaman dengan pemandangan alam yang sangat indah. Seorang pencuri babak belur dihajar warga setelah terpergok pencuri ponsel di kamar indekos di wilayah Kauman, Purwodadi. Warga semakin kesal lantaran pelaku juga melecehkan korban. Slamet harus merasakan akibat perbuatannya. Wajahnya babak belur dihakimi warga Kauman di Purwodadi Grobogan. Slamet kedapatan mencuri ponsel milik penghuni sebuah indekos. Warga kian marah lantaran Slamet tidak hanya mencuri, tapi juga melecehkan korban yang baru selesai mandi. Namun korban tidak menyerah. Ia berteriak keras sehingga warga berdatangan menolong. Slamet berupaya kabur bahkan menabrak motor ke arah warga yang mengepungnya. Namun kali ini gagal sehingga menjadi bulan-bulanan warga. Anduk mau mandi itu mbaknya sudah mandi pakai anduk di kembenan gitu ya mas. Malingnya masuk ngambil HP, kemudian ada unsur pelecehan. Imbaknya teriak-teriak, orang kampung datang, kebetulan di belakang ini, samping ini kan bengkel sepeda. Jadi orang pada ngepung semuanya. Slamet tidak beraksi sendirian. Ia berkomplot dengan satu pelaku lain yang berhasil lolos dari kepungan warga. Diduga pelaku pencurian ya, diamankan di kos-kosan. Kemudian kami langsung ke lokasi, ke TKP, dan kita juga mendapati yang bersangkutan ada di situ dan terus kita amankan ke Polsek. Berapa pelaku tadi? Untuk pelaku tadi sekitar 2 orang, tetapi yang 1 lari. Polisi masih memburu satu pelaku, sementara Slamet mendekam di tahanan dan masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Puluhan hektar sawah di Desa Pancasan, Banyumas mengalami kekeringan akibat kemarau. Para petani dipastikan rugi besar karena tanaman padi layu bahkan mati. Tidak hanya sawah, kolam ternak ikan warga juga kering sehingga gagal panen. Inilah dampak kemarau panjang di Desa Pancasan, Banyumas. Puluhan hektar sawah mengering. Akibatnya sebagian besar tanaman padi mati. Hanya sebagian kecil yang bertahan hidup dengan kondisi layu. Tanaman padi yang mati rata-rata baru berusia 1 bulan karena kekurangan air. Para petani tidak bisa berbuat banyak. Lahan sawah di Desa Pancasan merupakan sawah tadahan, sehingga hanya mengandalkan air hujan dan air dari saluran irigasi. Berbagai upaya telah dilakukan para petani, termasuk membangun tanggul darurat dengan mengalirkan air sungai ke sawah. Namun cara ini tidak cukup karena aliran air tidak bisa menjangkau sawah. Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, Akhirnya nggak ada, ya sebabnya apa, penyebabnya? sebabnya ini bendungannya kan udah patah, sudah patah. Jadi jebol diurusin bolak-balik itu nggak bisa baik. Pihak desa mendata sedikitnya 35 hektar lahan sawah di desa ini yang terdampak kemarau panjang. Selama tahun ini saja sudah 2 kali para petani gagal panen. Untuk di Desa Pancasan yang teraliri bendungan irigasi pengasinan itu seluas 35 hektar. Kurang lebih 35 hektar lah. Nah itu sudah gagal tanam itu berarti 2 kali musim tanam. Yang pertama nggak sampai panen, lahan menjadi kosong. Terus yang kedua ini mulai tanam ini berdampak dikarenakan itu belum teraliri irigasi, nggak lancar. Itu jadi
bisa terjadi gagal tanam. Tidak hanya sawah, kemarau panjang juga berdampak pada kolam ternak ikan yang ikut mengering. Para peternak ikan mengaku hampir setengah dari ikan piaraan mati karena kekurangan air. Air yang tersisa di sejumlah kolam merupakan air sisa dari 3 bulan lalu, sehingga ikan tidak banyak yang bertahan hidup. Jelas ya udah nggak produktif, terus lahannya juga udah kering, bau. Kemarin ikan juga mati hampir 50%. 50% ya? Iya. Kerugiannya berapa tuh kalau 50%? Kerugiannya ya bisa sampai 9 juta, 8 juta. 9 juta. Tercatat ada 16 kolam ikan yang mengalami kekeringan. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Kita ke ranah politik, dua bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tampil akrab mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi pasar tradisional di Kota Pekalongan. Kunjungan presiden itu untuk memberikan bantuan kepada pedagang dan ingin memastikan harga kebutuhan pokok masih terkendali. Seperti biasa, Presiden Joko Widodo selalu disambut meriah ribuan warga dan pedagang pasar tradisional Grogolan di Kota Pekalongan Selasa siang. Warga bahkan berebutan mendapatkan bantuan dari Presiden. Kunjungan pasar merupakan rangkaian kunjungan kerja Presiden usai membuka Muktamar Sufi Internasional. Selain memantau langsung harga sembako, Presiden juga menyalurkan bantuan untuk para pedagang. Kunjungan kerja Presiden juga menghadirkan pemandangan yang teduh dan menarik. Dua bakal calon presiden 2024, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, kompak menemani presiden. Mereka juga tampil akrab. Kehadiran dua baca pres juga dimanfaatkan warga untuk sekedar bersalaman dan berfoto bersama. Dari Pekalongan, Presiden dan rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Semarang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Informasi lainnya, seekor sapi kabur dan lari sepanjang jalan raya Joglo Solo di Klaten. Diduga sapi tersebut terlepas saat sedang diangkut menggunakan mobil. Tanpa terikat, seekor sapi berukuran besar dengan bebas berlari di jalan raya Joglo Solo, Prambanan, Klaten. Dibutuhkan 7 orang warga dan 3 anggota polisi untuk menangkap sapi. Dalam waktu 10 menit, sapi yang terlepas dan berlari sejauh 200 meter akhirnya berhasil ditangkap. Diduga sapi ini terlepas dari mobil yang tengah mengangkutnya. Saat itu kondisi lalu lintas? Kondisi lalu lintas saat itu kebetulan landai, jadi tidak menimbulkan gangguan arus lalu lintas. Berapa jauh Pak dari sini? Kalau dari sini sampai tertangkapnya itu sekitar 200 meter. Berapa yang nangkep? Berapa orang kemarin? Yang ikuti lari 4, yang di mobil saya lihat itu sopir kan otomatis 2, yang di atas bak 1. Setelah kondisinya tenang, sapi yang sempat kabur kemudian dibawa kembali oleh pemiliknya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Warga Dusun Kerajaan Kecamatan Banca Kabupaten Semarang menggelar tradisi ancakan. Dalam tradisi tersebut, warga mengarak aneka miniatur dan hasil bumi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Rabu pagi, warga Dusun Kerajaan Desa Banca, Kecamatan Banca, Kabupaten Semarang berdandan dengan berbagai kostum. Ada yang menyerupai Gatot Kaca, hingga ada yang menggunakan topeng menyeramkan. Tidak hanya berdandan, mereka juga mengarak aneka miniatur dan hasil bumi keliling kampung. Aneka miniatur yang diarak menggambarkan kondisi desa mereka. Yang dilakukan warga Dusun Kerajaan ini merupakan tradisi ancakan yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada bulan Agustus, tepatnya di musim kemarau.
Tradisi ancakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta dengan tujuan warga desa diberi keselamatan dan keberkahan atas hasil bumi yang melimpah. Budaya DR8 adalah ancakan atau sebagai miniatur, di mana miniatur tersebut itu untuk mengangkut sebuah sesaji makanan, di mana sesaji makanan tersebut ada filosofinya tertentu, maksud dan tujuannya untuk harapan masyarakat ke depannya. Tradisi ancakan telah lama dilakukan oleh warga Dusun Kerajaan sejak tahun 1960 dan hingga kini tradisi ancakan masih terus dijaga. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Wisata alam Batu Raden di lereng Gunung Slamet Kabupaten Banyumas selama ini dikenal sebagai lokasi wisata yang menyuguhkan pemandangan alam. Kini wisata tersebut juga menampilkan wisata edukasi yaitu Taman Botani. Jadi pengunjung bisa berkunjung dan menikmati indahnya alam sembari menambah ilmu pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman. Inilah lokasi wisata Taman Botani di Kabupaten Banyumas. Berada di lereng Gunung Slamet, taman ini menyajikan ratusan jenis tanaman lokal Banyumas hingga dari berbagai daerah di tanah air dan mancanegara. Lokasi wilayah memiliki luas 5 hektar dan memiliki 700 jenis tanaman, mulai dari tanaman hias, tanaman bunga, hingga tanaman obat-obatan. Di sini wisatawan juga bisa mengenali nama, asal, dan manfaat tanaman melalui sistem scan barcode. Tanaman disusun sedemikian cantik dan dibagi dalam berbagai lokasi guna memudahkan wisatawan untuk melihat semua jenis tanaman sembari menikmati pemandangan alam Batu Raden. Kayak aku kan biasa ngecekin informasi ataupun biasa baca-baca itu lewat HP ya. Sekarang dipermudah kalau kita pengen cari tahu informasi satu tanaman itu tinggal scan barcode aja sih. Ini bisa langsung keluar semua. Bermanfaat sekali, keluar semua itu dari mulai nama tanaman, jenisnya, terus manfaatnya sampai ya bisa dimanfaatin untuk tubuh. Di situ ada deskripsinya ada semua sih. Mengasihkan nggak Mas nih melihat tanaman itu? Kalau bagi saya sih mengasihkan, kebetulan saya sangat suka dengan tanaman-tanaman itu, jadi lebih banyak belajar sih di sini. Terus di sini ada 4 greenhouse, punya 700-an koleksi tanaman dari anggrek, tanaman hias endemiknya Banyumas sampai tanaman-tanaman keras. Di sini tujuan utama dibuat itu untuk wisata edukasi. Jadi kita berharap teman-teman wisatawan bisa belajar tanaman ini asalnya dari mana, terus karakternya seperti apa, fungsinya buat apa, dan itu bisa dijelaskan, informasi tentang itu bisa diakses sama teman-teman wisatawan itu dari scan QR code di masing-masing tanaman. Jadi tanaman di sini udah kita kasih QR code, orang tinggal datang, buka scanner, langsung keluar semua info tentang tanaman-tanaman. Dengan berkunjung ke Taman Edukasi Wisata Botani Batu Raden, wisatawan bisa mendapatkan ilmu baru mengenai berbagai jenis tanaman. Dengan tiket masuk sebesar Rp15.000 saja, pengunjung bisa menikmati indahnya pemandangan alam Batu Raden serta menambah ilmu pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.